Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini bersama Tuhan. Saya akan membacakan nas bagi kita dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perlombaan adalah hal yang begitu dekat dalam kehidupan kita. Mungkin tidak berlebihan kalau saya katakan, sudah hampir dalam segala hal, segala sisi kehidupan kita terdapat perlombaan demi perlombaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perlombaan baik secara formal, seperti orang mengadakan perlombaan dalam bidang ilmu pengetahuan, perlombaan olahraga yang digelar secara formal, begitu banyak jumlahnya dan jenisnya. Demikian dengan perlombaan yang tidak digelar secara formal, tapi sungguh sedang berlangsung, yaitu ketika orang berlomba-lomba. Berlomba siapa yang duluan tamat sekolah atau tamat kuliah, berlomba siapa duluan mendapatkan pacar atau kekasih, berlomba siapa duluan menikah, berlomba siapa duluan punya anak, berlomba siapa duluan punya rumah, punya pekerjaan baik, punya pangkat yang terbaik, punya mobil, dan yang lain-lain. Begitu dekat sekali, bahkan bisa jadi sedang mengepung kita, yaitu perlombaan. Saudara, dan saya tidak tahu apakah kita juga termasuk turut sebagai peserta dalam perlombaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita lebih lanjut mempelajari apa yang disebut ayat 1 nats kita tadi, yaitu berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, pada Ibrani pasal 11 sebelum nats kita ini, kita mau melihat dulu. Sebelumnya di sana telah diterangkan kepada kita tentang orang-orang yang mencapai tujuan perlombaan mereka menurut versinya Tuhan. Orang-orang atau saksi-saksi iman yang menurut Tuhan telah mencapai garis akhir perlombaan mereka, dan mereka telah berlomba dalam lintasan yang benar. Meskipun menurut pandangan dunia mereka telah keluar dari perlombaan, dan mereka telah keluar dari lintasan, dan mereka tidak pernah menjadi juara dari perlombaan itu, yaitu perlombaan dalam pandangan dunia. Saudara-saudara, beberapa dari mereka akan kita lihat sebentar dari yang disebutkan dalam pasal 11 Ibrani. Dalam pasal 11 itu ada disebutkan tentang Habel, yang menurut pemahaman Kain kakaknya pada saat itu, yang menurut manusia pada saat itu tentu adalah orang yang sudah keluar dari lintasan perlombaan, yaitu telah keluar dari hidup bekerja dan memanen. Karena saat itu lintasan perlombaan adalah bekerja dan memanen. Habel telah keluar dari lintasan perlombaan itu karena dia telah mati dibunuh oleh kakaknya Kain. Saudara, saat itu bekerja dan memanen, mendapatkan upah adalah perlombaan yang paling penting bagi kehidupan manusia. Demikian kalau kita melihat lebih kecil lagi, di situ ada perlombaan persembahan. Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan. Menurut Kain atau menurut pandangan manusia saat itu, mungkin Habel sudah keluar dari lintasan perlombaan tentang persembahan. Karena dia sudah mati, bagaimana mungkin dia bisa lagi mempersembahkan persembahannya? Tetapi dalam pandangan Tuhan, Habel tidak pernah keluar dari perlombaan dan dari lintasan perlombaan itu. Dan dia sampai kepada garis finish perlombaannya dengan dari lintasan yang ditetapkan baginya.
Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 11 dikatakan tentang Habel bahwa walaupun dia sudah mati, dia masih bisa berbicara kepada Tuhan. Yang dijelaskan dalam Kejadian 4 ayat 9-10 dengan keterangan bahwa Tuhan sendiri berkata kepada Kain tentang adiknya Habel bahwa darah Habel adiknya berbicara kepada Tuhan. Saudara-saudara, Habel telah mencapai garis akhir. Dia bertemu dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Telah berada bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, walaupun Habel menurut pandangan Kain dan mungkin manusia zaman itu tentu telah keluar dari perlombaan atau keluar dari lintasan perlombaan. Saudara-saudara, Ibrani 11 juga ada menyebut Henok, seseorang yang menurut ukuran manusia pada zaman itu bukanlah orang yang telah mencapai garis finish terbaik. Karena berdasarkan perlombaan saat itu, Henok justru berada pada urutan terakhir. Perlombaan apa rupanya pada saat itu? Saudara, tentang Henok kita bisa melihatnya dalam Kejadian pasal 5. Di sana dijelaskan beberapa orang yang menjadi nenek moyang Israel sesuai dengan umurnya. Artinya kita dibawa dalam keterangan pasal 5 Kejadian itu, kita dibawa untuk berada dalam konteks berpikir menghitung umur. Saudara, kalau cermati pasal 5 itu jelas kita dibawa kepada konteks menghitung umur. Dan Henok adalah orang yang hitungan umurnya paling kecil saat itu. Artinya Henok bukanlah juara dalam perlombaan saat itu, dalam lintasan perlombaan saat itu. Saudara-saudara, yang dicatat Kejadian pasal 5, Henok adalah yang paling kecil umurnya, hanya 365 tahun. Ayahnya sendiri Yared 962 tahun. Dan anaknya sendiri Metusalah 969 tahun. Cucunya Lameh 770 tahun. Dan cicitnya Nuh 500 tahun. Saudara, sebelum dia dan sesudah dia berada di tengah, kira-kira begitu. Sebelum dia dan sesudah dia, dijelaskan umurnya panjang-panjang. Tetapi umur dia di bumi paling kecil. Saudara-saudara, tapi dalam perlombaan atau dalam lintasan perlombaan umur itu, walaupun dalam hitung-hitungan umur manusia, dia paling kecil. Tetapi Alkitab katakan, dia telah mencapai garis akhir yang melebihi semuanya. Karena apa? Karena dia terangkat ke surga. Karena dia didapati Tuhan sebagai orang yang takut Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, dia mencapai garis akhir di mana dia terangkat oleh Tuhan, berada dalam kehidupan, tidak ada batasan angka umurnya. Walaupun dalam pandangan perlombaan manusia, dia adalah urutan terakhir. Tetapi dalam pandangan Tuhan, saat itu dia menjadi urutan pertama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Ibrani 11 juga disebutkan tentang Nuh, yang pada zamannya seolah berada di luar lintasan perlombaan kehidupan, di mana pada saat itu manusia sedang asik menikmati lintasan perlombaan, memuaskan diri dalam kenikmatan-kenikmatan kedagingan hidup, kenikmatan-kenikmatan daging dalam hidup. Di tengah-tengah perlombaan itu, Nuh justru berada di lintasannya sendiri, yaitu menyepi dan membangun bahtera seperti yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudara, pembuatan bahtera itu sendiri tentu adalah sesuatu yang di luar lintasan bagi orang-orang zaman itu. Tetapi meskipun dianggap telah berada di luar lintasan perlombaan, Nuh telah sampai ke garis finish perlombaannya, yakni keselamatannya dan seluruh keluarganya yang dia peroleh ketika dia taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Di tengah-tengah binasanya orang-orang yang giat dalam perlombaan-perlombaan kenikmatan kedagingannya. Saudara-saudara, Nuh keluar dari lintasan perlombaan menurut ukuran manusia, tetapi menurut ukuran Tuhan. Dia berada dalam perlombaan yang benar, di lintasan yang benar, dan mencapai tujuan akhir finishnya, keselamatannya dan keselamatan keluarganya. Saudara-saudara, dalam Ibrani 11 juga disebutkan tentang Abraham yang pada zamannya seolah
berada di luar lintasan perlombaan juga. Di mana pada saat itu manusia sedang dalam lintasan perlombaan memiliki anak laki-laki. Itu adalah perlombaan saat itu begitu pentingnya. Anak laki-laki, orang berlomba-lomba untuk mendapatkan anak laki-laki. Dan Abraham pun merindukan hal itu. Walaupun saya tidak berani mengatakan dia ikut dalam perlombaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang-orang berlomba akan anak laki-laki, akan anak-anak, Abraham telah memutuskan untuk keluar dari perlombaannya, untuk keluar dari perlombaan itu, masuk ke dalam perlombaannya sendiri, masuk ke dalam lintasan perlombaannya sendiri, yaitu perlombaan dalam lintasan ketaatan kepada Tuhan. Sehingga dia rela mengorbankan anaknya satu-satunya yang Tuhan berikan. Ketika orang berusaha memperoleh anak, mempertahankan anak, dia justru memilih masuk dalam lintasan perlombaannya sendiri yang diberikan oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan. Ketika dia harus mempersembahkan anaknya yang satu-satunya kepada Tuhan. Tetapi dia menjadi orang yang tetap dalam perlombaannya dan tetap setia di lintasannya. Dan dia mencapai garis akhir. Tuhan membangkitkan bangsa yang besar melalui dia. Saudara-saudara, demikian dengan nama-nama lain yang disebutkan dalam Ibrani pasal 11. Mereka semua adalah orang-orang saksi-saksi iman yang keluar dari lintasan perlombaan dunia ini, yang dunia anggap sebagai perlombaan. Mereka keluar dari sana dan masuk ke dalam lintasan perlombaan mereka sendiri, yang ditunjukkan dan ditetapkan Tuhan untuk mereka lalui, untuk mereka jalani sampai mereka sampai ke garis akhir atau garis finish yang diwajibkan bagi mereka. Saudara-saudara, nats kita tadi mengingatkan kita supaya belajar dari saksi-saksi iman yang disebutkan dalam pasal 11 yang beberapa sudah kita pelajari barusan. Saudara, mengingatkan kita bahwa kita sedang berada dalam lintasan perlombaan. Mungkin apabila kita melihat dengan orang-orang di tengah-tengah dunia ini, kita bisa melihatnya seolah-olah stadionnya memang sama, bahkan lintasannya pun adalah sama, yaitu sama-sama di dalam dunia ini. Tetapi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari dan mengingat, kita mempunyai lintasan perlombaan kita sendiri. Saudara, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa meskipun kita orang-orang percaya adalah berada bersama-sama dalam satu kehidupan, dalam satu sekolah, dalam satu perkuliahan, dalam satu pekerjaan dengan orang-orang di dunia ini, kita mempunyai perlombaan sendiri yang tidak sama dengan dunia ini. Kita mempunyai lintasan sendiri yang tidak sama dengan dunia ini, yaitu perlombaan mengerjakan panggilan Tuhan. Dan kita harus mengerjakan panggilan itu dalam lintasan yang ditetapkan Tuhan, yaitu dalam lintasan kebenaran. Ketaatan kepada Tuhan, kebenaran di dalam Tuhan, itulah perlombaan dan lintasan perlombaan kita. Saudara-saudara, perlombaan di lintasan inilah yang menjadi bagian kita, yang menjadi fokus kita sepanjang hidup kita. Karena itu saudara-saudara, bukanlah sikap yang tepat jika kita yang adalah orang-orang percaya, orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus, kita jatuh kepada sikap membanding-bandingkan capaian kita dengan capaian orang-orang di dunia ini. Fokus kita adalah berlomba sesuai perlombaan yang diwajibkan kepada kita, yaitu ketaatan kita kepada Tuhan yang nas kita tadi sebut, menanggalkan dosa-dosa yang merintangi kita. Berbalik mengenakan ketaatan kepada Tuhan yang menjadi pendorong, energi, tenaga bagi kita, kekuatan bagi kita untuk berlomba terus di lintasan kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, terus belajar taat dalam seluruh kehidupan kita dan terus berada dalam lintasan yang benar. Itulah hidup kita, itulah gelanggang pertandingan kita, perlombaan kita, lintasan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan tidak mungkin ketika kita berada dalam perlombaan yang diwajibkan Tuhan bagi kita, tetap teguh di lintasan yang diwajibkan bagi kita. Bukan tidak mungkin kita akan kelihatan seolah-olah ketinggalan dari orang lain di dunia ini, seolah-olah gagal
dibandingkan orang lain di dunia ini. Tetapi kita tidak pernah tertinggal. Tetapi sesungguhnya kita tidak pernah menjadi orang gagal ketika kita terus berlomba dengan diri kita dalam ketaatan dan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penutup perenungan kita, saya mau membagikan kisah perjuangan John Stephen Akhwari, seorang atlet maraton dari Tanzania, sebuah negara di Afrika bagian timur. Pada tahun 1968, dia mengikuti Olimpiade di Meksiko, tentunya mewakili negaranya, yaitu Tanzania. Pada saat itu, John Stephen Akhwari bukanlah peraih medali Olimpiade tersebut. Bahkan medali perunggu pun tidak berhasil dia raih. Justru dia adalah peserta lomba maraton, nomor maraton yang paling terakhir mencapai garis finish, yaitu urutan ke-57. Saat itu, lomba itu digelar pada tanggal 20 Oktober tahun 1968 pukul 15 waktu setempat. Di situ dia mencapai garis finish dalam urutan terakhir. Dan pada saat dia mencapai garis finish, para juara, peraih medali emas, perak dan perunggu yang telah lebih dahulu mencapai garis finish, saat itu sedang dalam upacara penerimaan atau penyerahan medali. Saat acara itulah dia baru sampai di garis finish. Saudara-saudara, dia sampai dalam hitungan waktu, catatan waktu 3 jam 25 menit 27 detik. Sementara peraih emas telah 1 jam sebelumnya menyelesaikan perlombaan. Demikian dengan perak dan perunggu, karena jarak mereka hanya beberapa detik saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi dia menjadi inspirasi bagi dunia. Kenapa? Karena perjalanan dia dalam lomba itu sungguh memberikan inspirasi bagi kita tentang fokus dalam perlombaan, tetap berada dalam lintasan, dan harus sampai kepada garis akhir sebagaimana dia ditugaskan oleh negaranya untuk ikut perlombaan dari awal sampai akhir. Saudara, dia sendiri, John Stephen Akhwari ini, ketika mengikuti lomba ini pada kilometer 19, dia mengalami kram. Kilometer 19 dari jarak maraton 42,195 km. Masih begitu dekat, belum setengah jalan dia sudah kram, dan dalam posisi itu, dalam keadaan itu, dia ditabrak atau disenggol mungkin, atau ditabraklah lebih tepatnya, sehingga dia mengalami kejatuhan. Dia jatuh, lututnya bergeser, dan bahunya pun mengalami sakit. Tetapi dia bangkit mengalahkan rasa sakitnya. Lalu dia mengikat kakinya dengan kain seadanya, dan dia terus berjalan, berlari dari kilometer 19 sampai kilometer 42,195. Dia terus berlari. Ketika selesai upacara penyerahan medali itu dan dia sampai di garis finish pada saat itu, lalu orang bertanya kepadanya, kenapa dia harus melanjutkan perlombaan? Bukankah juara 1, 2, dan 3 telah di tangan orang lain? Tidak ada gunanya dia melanjutkan. Lalu dia menjawab, negaraku mengutus aku sangat jauh ke tempat ini, bukan hanya untuk berada di garis start, tetapi supaya aku terus berlomba sampai aku tiba di garis finish. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, John Stephen Akhwari, dia tahu perlombaannya adalah menyelesaikan bagiannya, bukan untuk mendahului orang lain, juga bukan untuk mengalahkan orang lain. Tetapi dia tahu tujuannya adalah ikut tekun dalam perlombaannya, fokus dalam perlombaannya, sampai dia benar-benar menyelesaikannya. Saudara-saudara, kita dalam kehidupan kita sering membawa diri kepada perlombaan dengan orang lain. Padahal perlombaan yang sesungguhnya adalah perlombaan diri kita dengan diri kita sendiri. Kita sering menjadikan mendahului atau mengalahkan orang lain sebagai tujuan kita.
dalam perlombaan di dunia ini. Perlombaan apapun, kita sering membuat tujuan kita adalah itu, supaya kita menjadi juara satunya, supaya kita mengalahkan orang lain, mendahului orang lain. Dan keadaan seperti itulah yang membuat kita, ketika kita ternyata tidak berhasil, maka kita merasa tertinggal dan kita merasa gagal atau kalah. Dan kita pun kehilangan semangat untuk melanjutkan perlombaan kita yang sesungguhnya. Ketika kita sudah melihat orang sudah lebih dulu, maka kita akan kehilangan semangat. Atau ketika kita dalam perjuangan yang diwajibkan bagi kita oleh Tuhan, yaitu perjuangan dalam panggilan hidup kita, dalam ketaatan dan kebenaran, kita merasa begitu berat. Bahkan kita merasa sepertinya ada luka, perih, sakit oleh karena kita tekun di sana. Lalu kita memilih untuk mundur atau putus asa. Kita kehilangan semangat. Saudara, banyak orang yang memilih surut atau mundur dari perlombaan hidupnya karena telah fokus melihat orang lain akan lebih dahulu mencapai garis finish atau telah lebih dahulu sampai di garis finish. Lupa bahwa dalam lintasan yang sama, masing-masing orang mempunyai perlombaannya sendiri, yaitu perlombaan dengan dirinya sendiri, membawa dirinya kepada garis finish perlombaannya sendiri. Saudara-saudara, ketika perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yaitu perlombaan ketaatan kepada Tuhan dalam lintasan kebenaran, kita merasa begitu berat dan sukar. Tetaplah kita terus berlari, tetaplah berlari, tetaplah melakukannya dengan fokus kepada Tuhan. Nas kita dalam Ibrani 12 ayat 2-3 tadi dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara-saudaraku, mari terus berlomba, berjuang, walau berat, walau sukar jalannya, walau mungkin kita harus mengalami kram dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Kehilangan banyak hal, mungkin dijatuhkan dan terluka oleh dunia ini, terhina atau diejek oleh dunia ini, karena perlombaan dan lintasan kita berbeda. Karena motivasi dan orientasi kita dalam seluruh kehidupan kita berbeda. Mungkin kita akan mengalami semua itu. Tetapi mari kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah dengan sedemikian lebih dahulu telah mengalaminya dibandingkan kita. Dan itu firman Tuhan katakan tadi. Dia melakukan semua itu supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Saksi-saksi iman juga telah diberitakan bagi kita. Bahkan ketika kita kehilangan, bahkan ketika kita terlempar oleh dunia ini, ketika kita terluka oleh dunia ini, mari kita tetap berjuang, berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tetap dalam lintasan, lakukan semuanya dalam kebenaran. Pendidikan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, karir kita, apapun, mari kita lakukan dalam ketaatan kepada Tuhan. Itulah perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan kita akan sampai ke garis akhir perlombaan kita dan memperoleh apa yang patut kita peroleh dari Tuhan yang menyuruh kita berlomba. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom.